pagi, pagi-pagi, selamat pagi, pagi-pagi, yel-yel kami, biar semangat pagi. Are you ready? yes, yes, Are you ready? yes, yes. Siap siaga, itulah semangat kami. Mengukur disiplin, menjaga kekompakan, agar menjadi relawan bencana terdepan. Serius dalam latihan, mengikuti arahan. Jika bencana datang, siap jadi relawan. Marilah kita bersama-sama menjadi relawan yang berguna. Berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar para relawan PMR MTS Putra 2? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu pasang bongkar tandu. Maka darinya itu mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang nantinya kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, mari kita simak tayangan berikut ini. Ya, materinya adalah pasang bongkar tandu. Adik-adik sekalian tentu sudah penasaran, apa sih pasang bongkar tandu itu dalam ilmu kepala merahan? Mari kita lihat. Yang pertama, ruang lingkup materi. Ya, ruang lingkup materi akan kita sajikan, yaitu pengertian tandu darurat. Yang kedua, alat yang digunakan dalam membuat tandu darurat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana teknis pembuatan tandu darurat, serta menilai dan membongkar tandu yang sudah kita buat. Inilah 4 hal yang akan kita capai pada materi kali ini. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian tandu darurat. Apa sih tandu darurat itu? Nah, tandu darurat adalah sebuah alat yang dibuat untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman atau tempat rujukan. Jadi, adik-adik sekalian, sudah jelas bahwa tandu itu adalah sebuah alat. Banyak sekali macam-macam tandu, namun pada materi kali ini kita hanya belajar tentang tandu darurat. Tandu darurat dari namanya saja sudah kita pahami bahwa tandu yang kita bikin ini tidaklah permanen, tidak kuat seperti apa yang sering kita dapati di rumah sakit, di puskesmas, dan di tempat kesehatan lainnya. Nah, seperti apa itu? Adik-adik bisa lihat, ya. Ini adalah sebuah contoh tandu darurat. Nanti akan kita praktikkan bagaimana caranya membuat tandu seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh tandu yang lain. Ya, dan digunakan untuk memindahkan korban atau mengevakuasi korban. Nah, tidak terlalu panjang lebar, mari kita simak selingan berikut ini. Perlengkapan tandu. Ya, perlengkapan tandu yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ukuran bambu, ya. Ukuran bambu dengan ukuran 225 cm sebanyak 2 batang dinamakan ibu tandu. Nah, kemudian bambu dengan ukuran panjang 60 cm sebanyak 2 batang bambu dinamakan anak tandu. Nah, adik-adik sekalian, bahwa bambu yang kita gunakan ini adalah bambu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kira-kira contohnya pada video di sini di samping ini, ya. Kemudian tali pramuka 5 meter sebanyak 5 buah. Kemudian mitela ukuran panjang kaki 60 cm dan lebarnya 125 cm. Kemudian pembalut gulung
ini digunakan untuk mengikat pasien agar tidak terjatuh pada saat melakukan evakuasi, serta kaos tangan agar tangan kita tidak terluka. Nah, selanjutnya mari kita lihat tahapan yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sakura. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tandu darurat. Ya. Nah, dalam membuat tandu darurat ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah siapkan alat yang akan kita gunakan. Alat yang kita gunakan yang pertama adalah ada bambu yang panjang ini, panjangnya 225 cm. Ini namanya tandu induk, ya. Nah, induk tandu. Kemudian ini ada palangnya, panjangnya ini 60 cm. Kemudian kita menggunakan tali yang seperti ini. Di sini saya persiapkan ada 7 tali. Nah, selanjutnya bagaimana proses pembuatan tandu darurat, mari kita saksikan selanjutnya. Tahap awal yang perlu kita persiapkan adalah siapa yang membuat tandu, ya. Biasanya orang yang membuat tandu itu 2 orang, ya, 2 orang. Di sini sudah ada 2 orang. Perkenalkan dulu, di sini ada Muhammad Zakwan, kemudian ada Wahyudin Firman. Nah, kita lanjut. Pertama kita siapkan bambunya terlebih dahulu dengan cara selang-seling seperti ini. Ya, kita lihat. Berapa ukurannya dari sini ke sini? Biasanya diukur menggunakan siku. Ya, 1 siku. Namanya darurat, tidak ada yang pas. Ya, nah, kita menyesuaikan saja. Kemudian bagaimana dari sini ke sini? Itu 1 genggam. Ya, 1 genggam seperti ini. Ya, kalau membuat tandu itu ya bisa maju sedikit. Ini yang bambu yang panjang ini berada di atas, sementara palangnya itu berada di bawah, supaya pada saat mengangkat tandu nanti tidak kesulitan untuk mengangkatnya karena sudah ada celah di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk memulai tandu itu kita menggunakan ikatan pangkal, ya, ikatan pangkal. Jadi bedakan antara simpul pangkal dengan ikatan pangkal. Nah, saya akan memulai, bisa maju-maju sedikit di sini. Ya, saya akan memulai bagaimana caranya membuat ikatan pangkal. Ya, caranya begini, ya. Ya. Kemudian 1 kali lagi. Ya. Nah, di ujungnya di sini kita kasih simpul ujung tali supaya ketika menarik nanti itu tidak mudah terlepas. Itu akan menjadi rem. Ya, itu akan menjadi rem karena telah kita simpul pada ujung tali. Nah, kita masukkan sampai 1 genggam. Oke, selesai. Selanjutnya kita ukur kembali supaya lebih mantap. Selanjutnya kita melakukan ikatan palang. Ya, ikatan palang caranya begini. Ya, jadi ini harus lurus ke sini ke atas. Ya, kita putar begini. Ya, kita putar. Nah, kita kasih lurus. Nah, kemudian kita tarik, kita tekan pakai lutut. Ini diputar-putar sedikit supaya erat. Setelah itu kita tindis dengan ibu jari supaya tidak tidak kendor. Ya, setelah itu kita masukkan di sini, ya. Nah, jadi talinya itu masuk ke sini, bukan ke sini tapi ke sini, dan dirapikan. Oke. Ya. Nah, kalau mau lebih mantap, angkat kaki begini, ya. Ya, kemudian ditarik. Ya. Oke. Ini sudah 2 kali putaran. Nah, kita gunakan 3 kali putaran, ya. 3 kali putaran. Oke. Ya. Oke.
sudah 3 kali. Nah, coba bagian ke sini, kita akan kunci. Bagaimana caranya dikunci? Kita angkat sedikit, ya. Ya, kita putar begini, kita selesaikan. Nah, setelah itu talinya kita bawa melintang di bagian bawah 1 kali. Ya, kemudian kita tarik lagi. Di sini tangan ibu jari tahan supaya tidak kendor. Ya, kita putar 1 kali lagi. Ini sudah 2 kali. Ya, kita konsisten gunakan 3 kali. Nah, pada saat sampai di sini, untuk ketiga kalinya kita tahan. Kita tahan tali ini, jangan dilepas. Apa tujuannya? Supaya nanti kita mudah memasukkan tali ke sini sebagai kunci, ya. Nah, kita tarik ini dulu. Oke. Kita tarik. Kita tahan di sini. Sisa kita tarik ke sini kuncinya. Ya, maka selesai 1 ikatan. Oke. Setelah selesai 1, kita menuju ke bagian tengah antara sisi kanan dengan sisi kiri. Di bagian tengah kita gunakan setengah pangkal, ikatan setengah pangkal. Ya, caranya begini. Ya. Nah, kemudian kita lanjut di bagian sini kira-kira. Ya. Caranya langsung saja kita putar. Kita putar begini. Oke. Ini kita rapikan ya supaya kelihatan indah dan rapi. Ya, kita harus konsisten. Ini 1 kali. Kemudian buat lagi 1 kali begini. Oke, ini sudah ikatan pangkal. Nah, sisa kita kasih turun ini. Ya. Kita atur. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat persis seperti yang di sini. Oke, Sakwan bisa lanjutkan. Baik, setelah kita membuat 4 ikatan palang pada masing-masing sudut, ya 1, 2, 3, 4. Ya, tadi kita awali dengan ikatan pangkal, kemudian mengikat palang dan mengakhiri dengan ikatan palang juga. Karena rumusnya begitu, memulai dan mengakhiri ikatan itu menggunakan ikatan pangkal. Ya, setelah itu kita membuat jaring, ya, caranya seperti ini. Ya, kita tarik, kita gunakan ikatan jangkar ya. Kita tarik ke sini, ya, kemudian melintasi bagian bawah bambu, kemudian naik dari arah di sini, ya, arah kiri saya. Nah, setelah itu turun ke bawah, kemudian masuk ke sini. Ya. Inilah yang dimaksud dengan ikatan jangkar. Setelah selesai kita turunkan ke bawah. Ya. Sekarang tali saya sudah habis, ya. Tali yang pertama saya gunakan sudah habis. Kita akan menyambung tali. Ya. Biasanya kita simpul ujung tali semua supaya ini lebih erat. Kemudian kita gunakan simpul mati yang rapi. Ya, sering kita sebut ini mati palsu. Ini rapi ya. Ya, oke. Setelah itu kita buat ikatan jangkar di sebelahnya. Ya, kita memperkirakan. Ya, kita tarik memang. Ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Baru naik ke atas. Oke. Kemudian setelah erat kita turunkan lagi. Ya. Kemudian ke sini lagi. Iya. Oke. Ya, kita tarik. Supaya kuat.
Ini sekali lagi namanya ikatan palang. Ikatan jangkar ya, ikatan jangkar. Oke, selesai. Kita lanjut ke sini. Oke. Pause dulu. Tiga. Ya. Nah, setelah dari dua sisi bertemu, kita upayakan ini sejajar supaya lebih rapi. Jadi nanti yang di sini akan masuk ke sini, sini dan ke sana. Nah, saya lanjutkan sedikit. Ya. Oke, saya buat ikatan jangkar. Nah, setelah bertemu di sini, bagaimana caranya? Langsung ke sini, ya, langsung. Kemudian berputar ke sini, baru ditarik. Iya. Oke. Setelah itu saya ke sini. Ini caranya ditarik, ya. Ini bisa ditarik memang supaya kencang. Setelah itu kita lanjutkan. Oke. Kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, kita lanjut ke sini. Oke. Nah, bagaimana caranya di sini? Langsung saja masuk ke bagian bawah. Iya, langsung masuk ke bagian bawah. Kemudian ditarik, diputar. Di sini ditahan ya, tahan di sini. Kita tahan di sini. Setelah itu kita putar, ya, kita putar ini dan dimasukkan di sini. Kita kunci, ya, kita kunci, baru kita tarik. Oke, selanjutnya pada bagian sini kita rapikan dulu supaya ini satu arah. Kita putar, kita rapikan di sini, ya. Kita buat setengah pangkal kembali. Ini supaya rapi ya dan kuat. Nah, setelah selesai, langsung kita masukkan. Nah, kita mulai dari bawah dari sini, ya, langsung lewat di bawah. Kemudian kita putar begini. Nah, setelah itu kita tarik. Kita harus konsisten penarikannya. Di bawah. Oke, ini sudah cukup kuat. Oh, dari bawah ya, sampai ke bawah. Oke, ini sudah habis lagi. Kita kembali simpul ujung tali. Yang sebelahnya juga disimpul ujung tali. Ya, baru disambung menggunakan simpul mati. Menyambung dua utas tali dalam keadaan kering.
yang sama besar menggunakan pulmati. Ya, tarik. Oke, selesai. Kemudian kita masuk di bagian titik akhir. Di sini kita lakukan ikatan. Ya. Setengah pangkal. Kita rapikan supaya lebih mantap. Kita cukupkan satu ikatan palang. Oke, ini harus kuat karena terkait keselamatan jiwa. Baik adik-adik sekalian, pada bagian akhir biasanya kita menggunakan mitela untuk bantalnya, atau kita menggunakan tali yang tersisa. Ya, bagaimana caranya membuat bantalan? Ya, kita rapikan dulu. Ya, karena ini tadi dia berada di bawah, jadi kita rapikan saja. Selang-seling. Ya, kita selang-selingkan. Ya, nanti kita pakai itu sakuan. Ya. Ini kita selang-selingkan. Kasih rapat. Oke. Kita tarik. Adik-adik sekalian, ini sangat menarik kita pelajari. Ya. Oke. Kita cukup menggunakan tadi 6 tali. 6 tali dengan ukuran tali 5 meter. Berarti tali kita gunakan sekitar 30 meter ya. Jadi ini adalah bantalannya. Nah, kalau seperti ini, ya sebaiknya kita hentikan di sini. Oke, adik-adik sekalian, kita telah mempelajari bagaimana caranya membuat tandu darurat. Kalian bisa menyaksikan bagaimana modelnya dan bagaimana trik-trik dalam membuat tandu darurat supaya tepat dalam penggunaan ikatan dan simpul, serta indah. Yang paling utama adalah kuat dan aman bagi pasien nantinya. Nah, tadi saya siapkan 7 tali, ternyata yang digunakan hanya 5 tali, masih ada tersisa. Ya, setelah selesai, dalam ilmu kepala merahan, tandu itu tidak boleh kita langkahi, ya. Maka setiap selesai membuat tandu, kita harus menyimpannya di tempat yang aman dan jauh dari orang-orang yang bisa melintas di atasnya. Kita harus mengecek apakah tandu yang kita bikin ini sudah layak pakai untuk mengevakuasi korban. Biasanya untuk melihat apakah tandu itu sudah layak atau tidak, minimal ketika kita injak salah satu sisinya, maka sisi lain akan terangkat pada bagian sana dan seperti ini. Berarti tandu ini termasuk kategori tandu yang kuat dan layak untuk kita gunakan untuk mengevakuasi korban. Dari mana? Tentu dari tempat yang kurang aman ke tempat yang lebih aman dan nyaman pastinya. Dan tepat. Ya, jadi sudah ada 2 orang di sisi kanan dan kiri saya. Nanti sisa caranya itu kita harus bersamaan kasih apa-apa. 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai longgar. Oke, bisa diperagakan. Mulai. 1, ya. Kita putar begini saja. Ya, sampai sekencang-kencangnya. Ya, sampai longgar. Dengan demikian
nantinya akan mudah kita buka ikatannya. Iya. Oke. Begitu tata cara untuk pembongkaran tandu. Tentu ini lebih mudah ya, karena namanya membongkar lebih mudah daripada memasang. Nanti ketika kita mau buka, kita lihat di mana ujung bambunya, ya. Kita mulai dari palang, ya. Kalau ini ujungnya di sini, berarti harus kita tarik nanti bambunya ke sini, ya. Jangan justru ke bagian batang bambu, itu akan menyulitkan kita. Oke, kita lanjut goyang-goyangkan sampai merasa bahwa sudah longgar. Nah, kemudian kita coba membuka. Oke, sudah. Lepas dulu. Sampai di sini lepas, sisa kita tarik. Dan tarik. Ya, ini sudah lepas bagian bawah. Oke, tarik. Oke, setelah itu kita pastikan semuanya lepas. Kita lepaskan di sini. Oke, ini kita lepas semuanya. Oke, kita kasih berdiri. Ya, kita berdiri, kemudian kita langsung keluar. Di atas ya, perlu juga kita perhatikan kalau membuat tandu, kita rapikan semua, ya, di sini ruas-ruas antar tulang. Oke, baik. Tata cara tutorial pembuatan tandu darurat dan bongkar tandu darurat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi-pagi. selamat pagi, Pagi-pagi. yel-yel kami biar semangat pagi. Are you ready? Yes, yes. Are you ready? Yes, yes. Siap siaga, itulah semangat kami. Memupuk disiplin, menjaga kekompakan, agar menjadi relawan bencana terdepan. Serius dalam latihan, mengikuti arahan. Jika bencana datang, siap jadi relawan. Marilah kita bersama-sama menjadi relawan yang berguna. Berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna untuk semua. Berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna untuk semua. Kami relawan siap siaga.